ambil tempat yang nyaman karena sebentar lagi kita akan mulai nobarnya. Semua sudah dapat minum? Sudah. Yang tidak dapat berarti Anda kurang beruntung ya. Oke. Teman-teman, selamat datang kembali di Rumah Bahasa Aksara, dan yang baru sempat ke Rumah Bahasa Aksara, selamat datang. Bagaimana Rumah Bahasa Aksara hangat? Hangat ya, meskipun di luar hujan dingin. Oke, teman-teman, seperti biasa di sini sebelum setiap kali mulai. Jadi satwa seperti burung dan orang utan yang sedang diteliti Rubama bukan satu-satunya korban. Manusia juga korban rusaknya lingkungan. Bedanya, manusia itu korban, tapi sekaligus pelaku. Yakni, bagaimana peran masyarakat, aktivis, dan pemerintah dalam mendorong perubahan. Terus yang kedua, kira-kira upaya-upaya yang telah dilakukan seperti restorasi lahan dan peran generasi muda dalam memperjuangkan keberlanjutan lingkungan. Itu saja saya. Apa sih arti demokrasi sebenarnya? Mungkinkah demokrasi itu dari oligarki untuk oligarki, atau dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat? Karena apa? Akhir-akhir ini kita bisa melihat bersama bahwa pembangunan strategis nasional itu pada akhirnya bukan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, tetapi dari oligarki untuk oligarki. Kami melihat ada sesuatu yang tidak beres di Kota Marga Satwa Rosenke ini. Apalagi sawit di Indonesia sudah 16 juta hektar. Kok ya masih kurang? Artinya kita mesti menyadari bahwa saat ini peristiwa-peristiwa ekologis itu sudah masuk dalam rumah besar kita, Manggarai Raya. Ini bukti aktualisasi hilirisasi pemerintah. Salah satu program Prabowo Gibran itu adalah hilirisasi. Yang konkret ini, yang praktis itu adalah itu tadi, EBT, energi baru terbarukan, yang memanfaatkan ekologis, yang kemudian eksploitasi lingkungan secara besar-besaran. Dan hari ini kita lihat, dan itu nyata. Saya membaca tulisan Yuval Noah Harari tentang Homo sapiens. Dia bilang, tidak ada satupun makhluk yang istimewa di dunia ini, termasuk manusia. Penjahat itu tidak pernah membangun negara. Penjahat itu sibuk memperkaya diri sambil merusak negara. Mungkin itu secuil kata-kata dari Nelson Mandela yang akan memantik diskusi kita. Namun di sini dengan salah satu hal yang perlu disadari adalah bagaimana kita sebagai manusia yang memang sepenuhnya sadar akan adanya realitas yang terjadi, ataupun kita pura-pura tidak peduli dengan apa yang sedang terjadi. Di sini kami 46 orang anak muda meminta saran bagaimana setelah ini kami melakukan hal-hal konkret. Ada orang yang mau mengambil tindakan atas apa yang terjadi. Nah, kesadaran akan realitas seperti yang dialami Lukman itu sebaiknya mungkin harus menjadi kesadaran kita, mungkin kesadaran saya dan teman-teman, untuk melihat sekecil apapun kerusakan atau ketimpangan yang ada di sekitar kita. Mulai saat ini memang kita harus mulai menyadarinya, mulai merasa terganggu untuk hal itu. Saya ambil contoh misalnya soal dari mana krisis air di Ruteng muncul. Sawit sendiri memang termasuk komoditi yang menyumbang nilai tambah bagi ekonomi Indonesia, yang mana berkontribusi juga pada produk domestik brutonya, PDB-nya. Tapi ya memang kalau kita bicara PDB,
dalam perhitungan PDB itu mengabaikan terkait aspek kualitas hidup manusia dan juga memang mengabaikan aspek dampaknya terhadap lingkungan. Itu kelemahan dari perhitungan PDB. Agak istimewa film ini ditonton di kota dingin Ruteng. Karena dari antara semua kota di Indonesia, Ruteng ini terkenal sebagai salah satu kota yang paling dingin. Dingin bukan hanya suhunya, tapi tidak ada kehangatan solidaritas di kota ini. Di kota ini pernah terjadi salah satu pembantaian paling besar tahun 65. Di kota ini warga 10 gendang sedang terancam di bor geotermal dan sedang berjuang untuk menyelamatkan kampungnya. Tidak ada kehangatan solidaritas untuk mereka di kota ini. Tapi malam ini saya lihat ada kehangatan di kota yang dingin ini. Karena 40-an anak muda berkumpul untuk nonton film ini. Dan dugaan saya bahwa kota ini adalah kota yang dingin, itu mungkin salah. Mari kita lihat apakah ada kehangatan solidaritas di kota ini. Dan api sudah menyala, mari kita cek. Lontos atau longs atau lonto adalah gejala yang ada di Ruteng. Dan saya rasa akar yang salah satunya adalah ketidaksanggupan kita secara pribadi dan kolektif menjawab pertanyaan, ini tanah air siapa? Orang di Papua mengatakan ini tanah air kami. Kawan-kawan di Aceh Singkil mengatakan ini tanah air saya. Maka dia mencari cara untuk membela tanah air dan saudara-saudara. Mereka berhasil menjawab pertanyaan, ini tanah air saya. Oke, siap? Siap. 1, 2, 3. Oke, terima kasih.